Baik, bagian yang pertama yaitu pengertian tawaf. Tawaf secara bahasa berarti berputar mengelilingi sesuatu. Sedangkan tawaf dalam ibadah haji dan umroh yaitu mengelilingi Ka'bah. Dan tawaf secara istilah berarti berputar mengelilingi Baitul Haram atau Ka'bah. Dan tawaf ini merupakan ibadah yang hanya dilakukan di Masjidil Haram dikarenakan tawaf dalam Islam hanya untuk memutari Ka'bah dan letak Ka'bah itu hanya ada di tanah suci. Tawaf ini adalah salah satu amalan yang menentukan sah atau tidaknya ibadah haji dan umroh yang kita lakukan. Karena ibadah tawaf ini merupakan salah satu rukun haji yang mana bila kita tinggalkan maka ibadah haji atau umroh yang kita lakukannya tidak sah. Baik, untuk selanjutnya pembahasan mengenai tata cara pelaksanaan tawaf. Yang pertama, melaksanakan syarat sholat, yaitu bersuci, niat, menutup aurat, dan lain sebagainya. Namun, dalam tawaf ini, kita masih diperbolehkan untuk berkomunikasi dengan orang lain asal perkataannya tersebut baik. Yang kedua, pundak kiri harus lurus ke arah kiblat dan tidak boleh menoleh ke belakang. Yang ketiga, putarannya berlawanan dengan arah jarum jam dan dimulai dari titik Hajar Aswad. Yang keempat, melakukan putaran sebanyak 7 kali putaran. Nah, dalam melaksanakan tawaf ini ada beberapa sunnah yang dapat dilaksanakan oleh para jemaah haji maupun umroh. Yang pertama, sebaiknya tawaf dilaksanakan dengan berjalan kaki, kecuali bagi para jemaah haji atau umroh yang memiliki kondisi lemah atau sakit. Yang kedua, mencium Hajar Aswad setiap kali melintasinya. Namun, apabila tidak bisa mencium Hajar Aswad, para jemaah haji maupun umroh dapat memberi isyarat mencium Hajar Aswad. Yang ketiga, berjalan cepat pada putaran ke-1 dan sampai ke-3 dan berjalan biasa pada putaran ke-4 sampai ke-7. Yang keempat, melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat di belakang makom Ibrahim setelah selesai melaksanakan tawaf. Terdapat beberapa jenis tawaf yang umum dilakukan, yaitu yang pertama, tawaf ifadah. Tawaf ini dilakukan selama musim haji di bulan Zulhijjah. Ini adalah tawaf yang paling penting dan wajib dilakukan selama haji. Tawaf ifadah dilakukan setelah selesai melontar jumroh di Mina. Yang kedua yaitu tawaf wada. Tawaf ini dilakukan setelah selesai menunaikan ibadah haji. Tawaf wada menjadi wajib bagi jamaah haji yang tidak bermukim di Mekah. Yang ketiga yaitu tawaf umroh. Tawaf ini dilakukan sebagai bagian dari ibadah umroh. Tawaf ini dilakukan setelah menyelesaikan rukun-rukun umroh seperti tawaf kudum dan sa'i. Yang keempat yaitu tawaf sunnah. Tawaf ini dilakukan sebagai ibadah sunnah dan tidak memiliki syarat-syarat tertentu seperti tawaf yang wajib. Yang kelima yaitu tawaf kudum. Tawaf ini dilakukan ketika seseorang tiba di Masjidil Haram untuk pertama kali. Tawaf kudum menjadi wajib bagi jamaah yang ingin melaksanakan ibadah umroh. Yang kelima yaitu tawaf nafilah. Tawaf ini dilakukan sebagai ibadah sunnah setelah menunaikan tawaf wajib. Tawaf ini tidak memiliki jumlah putaran yang harus dilakukan. Setiap jenis tawaf memiliki aturan dan syarat yang berbeda-beda. Oleh karena itu, sebelum melakukan tawaf, pastikan untuk memahami dan mengikuti panduan yang tepat untuk jenis tawaf yang akan dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya, tawaf harus memenuhi syarat-syaratnya. Syarat tawaf terbagi menjadi 9 bagian. Pertama, suci dari hadas. Kedua, menutup aurat. Ketiga, memulai tawaf dari Hajar Aswad. Keempat, menyejajarkan pundak kiri dengan Hajar Aswad di awal dan di akhir putaran. Kelima, menjadikan Ka'bah di sebelah kiri, dan seseorang harus selalu memastikan bahwa Ka'bah berada di sebelah kirinya di setiap langkah tawafnya. Keenam, semua anggota badan dan pakaian berada di luar bangunan Ka'bah. Said Zarwan dan Hajar Ismail. Ketujuh, tawaf sebanyak 7 kali putaran, dan tawaf dilakukan secara yakin secara 7 putaran.
Kedelapan, tidak bertujuan selain tawaf saat berputar di sepanjang langkah putaran tawaf. Kesembilan, berada di dalam Masjidil Haram. Posisi orang yang tawaf tidak boleh keluar dari bagian Masjidil Haram, meski terdapat perluasan masjid. Hukumnya tetap sah melaksanakan tawaf di dalamnya, asalkan masih termasuk bagian dari Masjidil Haram.